Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala aydan, an-nasu ma'adin, khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islami idza faqihu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya, wahai seluruh umat manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb-Mu yang telah menciptakanmu dan yang telah menciptakan orang-orang sebelummu, agar kalian menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 21. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya, sebaik-baik orang di antara kalian adalah mereka yang mau mempelajari dan yang mau mengajarkan tentang isi Al-Quran. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda yang artinya, manusia itu ibarat barang tambang. Manusia itu ibarat barang tambang. Sebaik-baiknya mereka di masa jahiliyah, juga sebaik-baik mereka ketika mereka telah masuk Islam, dengan catatan mereka mau memahami, mau mempelajari, mau mengerti, mau mengamalkan dengan baik dan benar tentang syariat agama ini. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudari musliman, jamaah salat maghrib Masjid Al-Kautsar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh ke-28 dari bulan Syawal 1447 Hijriah ini. Alhamdulillah, kita bisa kembali duduk bersama di masjid ini. Tujuan kita tidak lain adalah dalam rangka thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua tambahan ilmu yang bermanfaat, dan semoga apa yang kita usahakan ini Allah jadikan sebagai pemberat untuk timbangan amal kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudari musliman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Qawaidul Arba'ah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, dan juga yang menjelaskannya. Dan pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, kita telah memasuki halaman yang ke-69, dan sekarang kita akan melanjutkan penjelasan dari beliau rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, setelah menyebutkan atau menjelaskan yaitu agama Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau melanjutkan an ta'budallah. Beliau melanjutkan apa? An ta'budallah. Tolong dibuka di halaman yang ke-69.
An ta'budallah, ya, adalah agar engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agama yang lurus, agama Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, dan agama yang diikuti, yang didakwahkan oleh para nabi dan para rasul, baik sebelum beliau alaihi salam termasuk setelah beliau alaihi salam, adalah an ta'budallah, ya, agar engkau senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan agama yang hanif. Inilah yang dikatakan agama yang lurus. Inilah yang dikatakan agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhai. Maka siapa orangnya yang beragama tidak dalam rangka untuk beribadah kepada Allah semata, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan agama orang itu ditolak. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima. Perhatikan Ali Imran ayat yang ke-19. Perhatikan juga Ali Imran ayat yang ke-85. Ali Imran ayat yang ke-19. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang Allah ridhai adalah Islam. Kita telah memahami apa itu Islam, yaitu al-istislamu lillahi bitauhid, al-inqiyadu lahu bitta'ati, al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ya, jadi agama yang Allah ridhai, agama yang Allah cintai adalah Islam. Apa itu Islam? Yaitu sikap tunduk, berserah diri, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mengesahkannya. Tunduk dengan menjalankan syariat, aturan, ajarannya, berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan dan juga pelaku-pelaku apa? Kesyirikan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di ayat yang ke-85-nya, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu." Siapa orangnya yang mencari agama selain daripada Islam, yaitu agama yang isinya adalah sikap tunduk, patuh, berserah dirinya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya. Siapa orangnya yang mencari agama selain daripada Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falan yuqbala minhu." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima orang tersebut dan amalan yang dilakukan oleh orang tersebut. Meskipun amalan yang dilakukan oleh orang tersebut, semua umat manusia mengatakan, "Oh, si fulan melakukan kebaikan. Oh, si fulan orangnya baik." Tapi ketika dia tidak berislam, tidak beribadah mentauhidkan Allah semata, maka Allah menyebutkan di surah Ali Imran ayat 85, "Fala yuqbal minhu." Orang itu tidak akan Allah terima. Amalan orang itu tidak akan Allah terima. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menutup ayat tersebut dengan ya, "Wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan orang itu kelak di akhirat masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Maka kenikmatan Islam, kenikmatan iman yang Allah Subhanahu wa ta'ala ya anugerahkan kepada kita ini, wahai saudara dan saudari sekalian, wajib untuk kita syukuri. Ya, kita dijadikan oleh Allah Rabbul Alamin sebagai hamba yang muslim, sebagai hamba yang muslimah, wajib untuk kita syukuri. Di antara bentuk syukur kita terhadap nikmat Islam, nikmat iman, nikmat bisa menghambakan diri ini kepada Allah Rabbul Alamin adalah dengan kita belajar. Dengan kita apa? Belajar. Maka jangan pernah kita malas untuk belajar dari saudara-saudari. Ya, jangan pernah kita apa? Malas untuk belajar. Setelah kita belajar, ya, lanjutkan dengan kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Di
Di sana ada perintah kita kerjakan sesuai kesanggupan kita. Di sana kita dapati larangan jauhi tinggalkan. Ya, dialah orang-orang yang bersyukur sebagaimana bersyukurnya Nabi Ibrahim Khalilur Rahman yang Allah sebutkan, ya, yaitu di surah Al-16 ayat yang ke-121, syakiran li an'umi. Ya, yang mana pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas syakiran li an'umi. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman mendapatkan pujian dari Allah Rabbul Alamin. Di antara bentuk pujiannya adalah apa? Syakiran li an'umihi. Beliau alaihissalam adalah hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Kita harus meneladani apa yang telah beliau alaihissalam amalkan, termasuk apa yang diamalkan oleh kekasih kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa di antaranya? Belajar. Ya, maka belajar, ya, adalah perkara yang wajib penting bagi setiap muslim muslimah, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Ya, belajar itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, mau laki-laki ataupun perempuan. Kemudian di sini disebutkan ma'asyiral muslimin yang oleh pensyarah, makna ibadah yang dimaksud dengan anta'budallah, makna ibadah adalah penghinaan diri, penghambaan dan pengorbanan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan disebutkan di sini suatu ketaatan tidak dianggap sebagai ibadah kecuali telah memenuhi beberapa rukun di bawah ini. Disebutkan ada berapa? 4 rukun. Dan ini yang akan kita pelajari. Jadi ibadah adalah apa? Ya, at-tadallulu wal khudu', yaitu sikap menghinakan diri seorang hamba kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan apa? Dia senantiasa mau berkorban. Maka kita tidak dikatakan hamba Allah yang baik, hamba Allah yang benar, ya, kalau kita tidak mau menghinakan diri kita hanya pada Allah Rabbul Alamin. Kalau tidak mau berkorban semata-mata karena Allah Rabbul Alamin, ya, maka disebutkan di sini, ya, poin pertama dari 4 rukun yang harus dimiliki oleh setiap hamba. Yang pertama adalah pengorbanan dan penghinaan diri, ya. Karena di dalam bahasa Arab disebutkan oleh beliau, ibadah maknanya adalah al-khudu'. Maknanya adalah apa? Al-khudu', yaitu apa? Mau berkorban. Ya, mau apa? Berkorban. Kemudian juga apa? At-tadallul, yaitu mau menghinakan apa? Diri. Kepada siapa seorang hamba itu berkorban? Kepada siapa seorang hamba itu menghinakan dirinya? Lillahi Rabbil Alamin. Lillahi Rabbil Alamin. Maka disebutkan dalam bahasa Arab, ya, bahwasanya al-ibadah itu diambil dari kata apa? Di antaranya tariqun mu'abbad. Ya, tariqun mu'abbad, yaitu di jalan yang apa? Disembah. Apa maknanya? Jalan yang dihinakan. Ya, maka ketika seorang hamba itu mengaku abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala, maka wajib dirinya untuk menghinakan dirinya hanya kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada makhluk, bukan kepada siapa? Makhluk. Ya, dan itu dia tunjukkan dengan apa? Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ibadah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama yang harus kita mengerti, ya, tidak semata-mata, ya, kita menghinakan diri kita kepada Allah Rabbul Alamin dengan mengerjakan ibadah salat, dengan mengerjakan ibadah zakat, dengan mengerjakan ibadah puasa, ya, haji, umrah semata. Tapi ya, ibadah itu memiliki makna yang sangat luas. Ibadah memiliki apa? Makna yang sangat luas. Ya, kata para ulama, ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali zahiratan wa batinah. Jadi ibadah,
ya, bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Rabbul Alamin itu mencakup semua macam istilah, semua macam penyebutan yang dicintai, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Itulah ibadah. Maka bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla jangan hanya meliputi ibadah mahdhah semata. Ibadah yang sifatnya ritual saja. Termasuk ibadah yang sifatnya sosial. Yaitu bagaimana sikap kita kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia. Ya. Maka siapa orangnya yang hanya melakukan penghambaan hanya kaitannya ritual, seperti sholatnya saja yang ia perhatikan, tapi ibadah yang sifatnya sosial tidak ia perhatikan, ucapannya dengan sesama, sikapnya dengan sesama tidak ia perhatikan, maka sungguh orang itu belum dikatakan orang yang menghamba kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini penting untuk diperhatikan oleh setiap kita. Jadi, 4 rukun yang disebutkan oleh pensyarah ini adalah sikap kita menghinakan diri kita hanya kepada Allah, sikap kita mau terus berkorban hanya semata-mata untuk Allah Azza wa Jalla dengan waktu, dengan tenaga, dengan ilmu, harta, dengan apapun yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Yaitu dengan kita taat kepadanya, taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah menyebutkan tentang mereka yang taat totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah sebutkan di surah yang keempat di ayat yang ke-69. Surah An-Nisa di ayat yang ke-69. Ayat ini saya sebutkan agar di dalam memaknai rukun yang pertama dari 4 rukun yang disebutkan oleh pensyarah ini, yaitu kita buktikan dengan kita menjadi hamba yang taat, menjadi hamba yang taat. Allah Rabbul Alamin berfirman, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Dan siapapun orangnya yang taat kepada Allah, jadi dia buktikan sikap at-tadallul wal khudu' dengan dia mentaati Allah Subhanahu. Dengan dia mentaati Rasulnya Muhammad SAW. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul Muhammad SAW, perhatikan kabar gembira yang Allah sebutkan di ayat ini. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Mereka itulah orang-orang yang pasti akan Allah kumpulkan bersama hambanya yang telah Allah berikan nikmat atas mereka. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang telah Allah pilih mendapatkan wahyu. Siapa itu? Para nabi, para rasul. Yang kedua, as-siddiqin. Ini orang-orang yang mencintai kebenaran, orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik. As-syuhada'i, orang-orang yang Allah takdirkan dia dalam keadaan meninggal dunianya syahid. Dan as-shalihin, orang-orang yang salihin. Dan ayat 69 itu Allah tutup dengan bahasa dari kerafiqah. Mereka adalah sebaik-baik pemangkat. Jadi ayat yang ke-69 ini, ma'asyiral muslimin, saudara-saudari musliman, hendaklah bentuk tadallul wal khudu', sikap merendahkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sikap kita mau berkorban itu harus kita tunjukkan dengan Kita taat. Menjalankan perintah
meninggalkan, menjauhi larangan yang datang dari Allah Rabbul Alamin dan Rasulnya. Kemudian Allah sebutkan di surah Al-Ahzab, surah Al-Ahzab di ayat yang ke-71. Di bagian ayat yang ke-71 Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Jadi siapa orangnya yang taat kepada Allah, jadi ia menjalankan hidupnya atau menjalani kehidupannya di dunia ini dalam rangka taat kepadanya, sebagai bentuk apa dari sikap merendahkan dirinya kepada Allah SWT. Ya, sikap mau berkorban dengan waktu, dengan tenaga, dengan ilmu, dengan harta dan seterusnya. Hanya lillahi rabbil alamin. Siapa orangnya yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh benar-benar orang itu orang yang mendapatkan kemenangan, keberuntungan yang besar. Ya. Jadi apa yang Allah sebutkan di An-Nisa ayat yang ke-69 dan apa yang Allah sebutkan di surah tadi, Al-Ahzab ayat yang keberapa? 71 ini jelas ini adalah kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita semua. Kemudian rukun yang kedua, ma'asyiral muslimin, kalau dibuka di halaman yang ke-70, yaitu al-khauf. Apa? Al-khauf. Ya. Seorang hamba dikatakan hamba Allah yang baik dan benar jika dia memiliki apa? Rasa takut. Dan ya, rasa takut ini dijelaskan oleh para ulama adalah bentuk amalan hati yang amat sangat baik bagi apa? Pemiliknya. Selain rukun yang berikutnya, yang ketiga yaitu apa? Ar-raja, yaitu pengharapan. Ya. Maka disebutkan di sini rukun yang kedua yaitu adalah di dalam menghendakkan diri kepada Allah Rabbul Alamin, seorang hamba hendaklah memiliki rasa takut. Di mana seorang hamba takut apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepadanya. Ya, apabila dia meninggalkan ibadah dan mengerjakan apa? Kemaksiatan. Di antara sekian banyak dalil yang Allah sebutkan tentang apa? Rukun yang kedua di dalam beribadah ini, di antaranya adalah firman Allah di surah Ali Imran di ayat yang ke-175. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Surah apa tadi? Ali Imran. Di ayat yang keberapa? 175. Ya, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Sesungguhnya syaitan-syaitan itu, kata Allah Rabbul Alamin, akan selalu dan senantiasa menakut-nakuti wali-walinya, ya, para pengikutnya, orang-orang yang apa, ya, meninggalkan, berpaling dari Allah Rabbul Alamin, ya. Fala takhafuhum. Allah mengingatkan kepada kita semua hambanya, maka jangan sekali-kali kalian takut kepada mereka. Perhatikan, wa khafuni in kuntum mu'minin. Tapi takutlah kalian wahai hamba-hambaku hanya semata-mata kepadaku, yaitu kepada siapa? Allah Rabbul Alamin. In kuntum mu'minin, jika kalian mengaku orang yang beriman. Nah, di sini kata khauf di ayat yang mulia ini Allah kaitkan dengan apa? Kata iman. Maka ketika seorang hamba di dalam mentaati Rabb-Nya, ya Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak menghadirkan rukun yang kedua ini, Allah musta'an, maka ibadahnya akan rusak. Ibadahnya tidak akan baik, tidak akan benar. Maka rasa takut ini penting, wahai saudaraku, saudariku, untuk kita miliki. Dan rasa takut tidak akan kita miliki sebelum seorang hamba itu mengilmui tentang Rabb-Nya,
Maka sering saya sampaikan di majelis ini, sebelum kita mengilmui yang lain, maka ilmuilah apa? 3 hal prinsip di dalam agama kita. Apa itu? Ma'rifatul abdi rabbahu. Seorang hamba wajib mengenali Rabbnya. Ma'rifatul abdi nabiyyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba wajib untuk mengenali nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, seorang hamba wajib untuk mengenali Islam dengan dalil-dalilnya. Maka di antara ma'rifah seorang hamba, pengetahuan seorang hamba kepada Rabbnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Al-Alim, As-Sami', Al-Basir. Allah zat yang maha mengilmui, mengetahui. Allah zat yang maha melihat. Allah zat yang maha apa? Mendengar. Maka karena Allah Subhanahu wa taala memiliki pengetahuan yang tidak sama dengan pengetahuan kita, memiliki penglihatan yang tidak sama dengan penglihatan kita, memiliki pendengaran yang tidak sama dengan pendengaran kita, maka hadirkan rasa takut kalau kita menjalani hidup di dunia ini tidak sesuai dengan aturan Allah Rabbul Alamin, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ancaman berupa siksa kepada kita. Sehingga apa yang akan terjadi? Orang itu akan senantiasa berusaha tegak lurus di atas kebenaran. Itu di antara faedah ketika rasa takut itu dimiliki oleh seorang hamba. Maka Allah mengingatkan di akhir 175 surah Al-Imran, wa khafuni in kuntum mu'minin. Senantiasalah kalian wahai hambaku takut hanya kepadaku jika kalian benar-benar termasuk orang yang beriman. Kemudian rukun yang ketiga ma'asyiral muslimin adalah apa? Ar-raja. Yaitu apa? Sikap berharap hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sikap apa? Berharap hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan yaitu mengharapkan pahala dan juga ganjaran hanya dari Allah semata. Karena ketika seorang hamba itu melakukan ketaatan, kemudian dia tidak mengisi relung hatinya, memenuhi relung hatinya, di antaranya dengan apa? Pengharapan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, apa yang akan terjadi? Ia akan mengharap kepada makhluk, padahal makhluk itu lemah, padahal makhluk itu apa? Fakir. Dan itu akan membuat apa? Mereka kecewa. Maka berharaplah hanya kepada Zat yang Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. Zat yang tidak akan mungkin mengingkari janji-janjinya. Siapa itu? Allahu Rabbul Alamin. Allah mengingatkan kepada kita di surah Al-Kahfi di bagian ayat yang ke-110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادته ربه أحدا. Termasuk di sini disebutkan yaitu surah Al-Baqarah ayat yang ke-218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Tadi kan saya sebutkan Al-Kahfi bagian ayat yang berapa? 110. Termasuk di sini disebutkan apa? Al-Baqarah 218. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapapun orangnya yang memiliki rasa harap, berharap untuk berjumpa dengan Rabbnya, apa kebaikan dari apa? Ar-raja ketika kita miliki, yaitu apa? Ia akan melakukan amal-amal kebajikan. Falyamal amalan salih. Ia akan mengisi hidupnya di dunia ini dengan berusaha sekuat tenaga untuk melakukan amal ketaatan, amalan yang Allah cintai, amalan yang Allah ridhoi. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan dia akan menjauhkan segala macam bentuk syirik. Ini faedah dari rukun yang ketiga, dari rukun apa? Ibadah. Apa tadi?
ia akan mengisi waktu-waktunya dengan terus beramal kebaikan, dan dia akan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah. Allah menyebutkan di ayat yang ke-218 surah Al-Baqarah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah, lagi pula mereka mau berjihad fi sabilillah, ulaika yarjuna rahmatullah. Ya, mereka itu hanya mengharapkan rahmatnya Allah. Nah, ini yang harus kita miliki. Ya, di dalam kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya, selain kita harus menghinakan diri kita, mau berkorban semata-mata karena Allah. Kita memenuhi relung hati kita dengan rasa takut kalau Allah menolak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Allah membenci kita, Allah memasukkan kita ke dalam nerakanya. Kita juga harus mengisi relung hati kita dengan apa? Rasa Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu Al-Wahhab, Allah itu Al-Latif. Maka kita akan berusaha untuk melakukan amalan-amalan yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi. Kita akan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi amalan-amalan yang Allah murkai, yang Allah larang. Kemudian rukun yang terakhir dari 4 rukun ibadah yang disebutkan oleh penulis, yaitu al-mahabbatu. Al-mahabbatu. Seorang hamba yang telah berusaha menghambakan dirinya kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, wajib untuk memiliki rasa cinta yang besar kepada siapa? Hanya kepada Allah SWT. Perhatikan di sini firman Allah di surah Al-Baqarah di ayat yang 165, ya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang telah mengikrarkan keimanannya, bahwasanya mereka beriman kepada Allah Rabbul Alamin, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada utusannya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada ketetapan baik dan buruk dari Allah, asyaddu hubban lillah. Amat sangat besar cintanya mereka kepada siapa? Allah Rabbul Alamin. Ya, dan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak, in kana hubbaka shadiqan, jika cintamu itu memang benar-benar tulus, jujur, baik, la ta'ta, pasti kamu akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena sejatinya orang yang mengaku cinta kepada yang dicintai, otomatis dia akan mentaati. Maka empat hal ini, wahai saudaraku dan saudari muslimah, akan selalu dan senantiasa kita ingat. Ibadah penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan baik, tidak akan benar jika kita tidak menyertakan 4 hal. Apa yang pertama? Sikap berserah diri kita dengan menggunakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau berkorban. Yang kedua apa tadi? Yaitu sikap takut kita terhadap murka adab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa tadi? Sikap harap kita atas ibadah ketaatan yang kita lakukan, baik berupa menjalankan perintah ataupun meninggalkan larangan, berharaplah untuk mendapatkan pahala surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, miliki rasa cinta yang besar kepada Zat yang amat sangat mencintai kita. Siapa dia? Allah Rabbul Alamin. Mengapa kita harus memiliki kecintaan yang besar terhadapnya? Karena sungguh Allah Azza wa Jalla yang menyayangi kita hambanya lebih daripada seorang ibu menyayangi anak-anaknya, lebih daripada diri ini menyayangi dirinya sendiri. Maka kewajiban mencintai Allah Rabbul Alamin wajib untuk dimiliki oleh seorang yang menginginkan untuk merasakan halawatul iman. Rasulullah SAW menyebutkan ada 3 hal. Jika 3-tiganya dimiliki oleh seorang hamba, maka dipastikan dia akan merasakan mendapati halawatul iman. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad SAW lebih dan lebih dia cintai, di atas segala-galanya.
termasuk di atas mencintai dirinya sendiri. Dan yang kedua, yang mencintai seseorang, yang membenci seseorang, yang memberi seseorang, yang menahan pemberiannya dari seseorang, yang berkumpul, yang berpisah dari orang tersebut semata-mata dia landasi karena Allah. Dan yang terakhir adalah yang benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dirinya benci dilemparkan ke dalam hati. Semoga penjelasan ini sekali lagi bisa menambah wawasan keimanan kita bahwa ibadah itu bukan sekedar amalan ritual, termasuk amalan-amalan yang sifatnya sosial. Ada dua pertanyaan dan tulisannya juga kecil-kecil. Al-Karim, tolong bantu dibacakan. Tolong bantu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, ingin bertanya di dalam bahasa. Saya pernah membentak dan melawan ibu tiri saya dan sungkan untuk minta maaf karena saya berpikir dia hanya ibu tiri. Apakah saya termasuk dalam orang yang beriman kepada orang tua? Yang pertama dulu ya saudaraku, nanti saya lanjutkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah yang ke-28 Al-Qasas di bagian ayat yang ke-77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh. Al-ayat. Dan tetaplah kalian wahai hambaku berbuat baik kepada sesama sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang telah berbuat baik kepadamu. Dan jangan sekali-kali kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi di ayat yang ke-77 surah tadi Al-Qasas, Allah memerintahkan kepada kita wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Baik-baiklah kalian kepada sesama hamba. Ya, lebih-lebih ini adalah orang tua. Meskipun itu orang tua sambung, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu. Kemudian Allah mempertegas, wala tabghil fasada fil ardh. Jangan sekali-kali kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Kalaulah si penanya beralasan, ya kan, dia kurang adil, dia kurang baik terhadap diriku, Allah memberikan nasihat kepada kita tentang orang-orang yang bertakwa. Allah sebutkan di Ali Imran ayat yang ke-134. Siapa orang yang bertakwa? Siapa orang yang Allah janjikan ampunan dan surga yang luasnya melebihi luasnya langit dan bumi itu? Di antaranya adalah Al-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang yang bertakwa Allah sebutkan di 134 itu adalah yunfiquna fis sarra'i wad dharra al-kadhimin al-ghaidha al-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala begitu sayang cinta kepada hamba-Nya yang terus berusaha berbuat kebaikan. Jadi apapun alasannya wahai penanya, kita tidak boleh berbuat zalim kepada siapapun. Ustaz, dia zalim sama diriku. Ingat, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Dan tidak dikatakan kebaikan, sering saya sampaikan di majelis ini, tidak dikatakan kebaikan kalau kita hanya baik sama orang yang baik sama diri kita. Akan tetapi kebaikan yang sesungguhnya adalah engkau tetap berbuat baik kepada orang yang telah berbuat buruk kepadamu. Jadi, saya nasihatkan kepada si penanya, ngapain gengsi, ngapain malu, minta maaf. Sebelum kita kelak di hari kiamat menjadi orang yang muflis, menjadi orang yang merugi, menjadi orang yang paling minta maaf. Apalagi kita adalah anak, walaupun anak satu, tetap kita harus berbuat baik. Nah, yang kedua, apakah seorang bapak berdosa ketika bapak memiliki gaji yang besar, tapi masih mengutang uang kepada anaknya, dan ketika anak itu menagih uangnya, dia seorang bapak membentak seorang anak tersebut, mana saja Ustaz? Barakallahu fiik.
Ketahuilah wahai saudaraku, Nabi kita Muhammad SAW pernah mengajarkan kepada kita doa, di antaranya adalah Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Ya Allah ya, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hutang dan dari tertindas oleh orang lain. Nah, ada keterangan ya di dalam sebuah hadis yang sahih ketika datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW ya, yang mengeluhkan tentang perbuatan orang tuanya. Setiap orang tuanya datang kepadanya, perhatikan. Setiap orang tuanya datang kepadanya, ya kan? Orang tuanya itu mengambil ini, mengambil itu, minta ini, minta itu. Maka datanglah laki-laki ini kepada Rasulullah SAW. Maksud hati laki-laki ini adalah agar Rasulullah SAW memberikan teguran kepada orang tua tersebut yang setiap kali datang ke rumah anaknya, dia mengambil ini, dia mengambil itu, dia meminta ini, dia meminta itu. Apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada laki-laki itu? Anta wa malukan walidaik. Atau kata Rasul SAW. Laki-laki, kamu dari ujung rambut sampai ujung kakimu dan semua harta milik orang tua. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, ini orang tua gajinya gede. Orang tua ini cukup, bahkan apa? Menengah ke atas. Kemudian dia utang sama anaknya. Pas ditagih, apa ngomel. Ya udah ikhlaskan saja. Mungkin orang tua punya kebutuhan yang lain. Betul kan? Kalau kita mau perhitungan sama orang tua kita, emangnya orang tua kita perhitungan apa sama kita? Kalau orang tua kita itu hitung sama kita, mungkin dulu detiknya kita udah dihitung semua kita. Orang tua itu kasih sayangnya terhadap anak-anaknya itu masya Allah. Jadi kalau orang tua apa istilahnya pinjam. Ya udah, kalau nggak disaur ya wis ikhlaskan. Kalau tidak dibayar ya sudah apa? Ikhlaskan. Ya kalau misalnya dia butuh banget dengan apa harta tersebut, dia sampaikan baik, Pak, saya butuh ya, uang yang kemarin Bapak pinjam, ada nggak? Kalau dia bilang apa? Belum ada, nah ya wis ikhlaskan. Ya, niatkan sebagai bentuk birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Karena sekali lagi kebaikan seorang anak, ya kan, kepada orang tua, ya kan, tidak akan apa bisa menandingi, menyamai kebaikan orang tua terhadap apa anak-anaknya. Melainkan apa anak itu mendapati orang tuanya dalam keadaan menjadi apa budak, kemudian dia merdekakan. Kita mungkin pernah mendengar kisah apa, ya seorang pemuda Yamani, yaitu siapa? Siapa? Uwais Al-Qarni rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in, seorang tabi'in yang namanya begitu apa? Mulia di kalangan ahlus sama, para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia lakukan? Dia menggendong ibunya yang sudah dalam keadaan apa? Yang sakit dari Yaman sampai ke Makkah, kemudian apa? Dia berangkatkan, dia tunaikan itu niatnya, keinginannya untuk menjalankan ibadah haji. Maka ia pun bertemu sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Wahai Abdullah bin Umar, sudahkah apa yang aku lakukan ini apa? Memenuhi baktiku kepada orang tua. Apa kata sahabat tersebut? Belum. Meskipun hanya apa? Sekali karena nafasnya ketika melahirkan. Dan sekali lagi, ya pertanyaan yang kedua tadi, udahlah kalau bapak anaknya bilang nggak mau duit, ya nggak bisa dulu, ya udah ikhlaskan. Jangan justru Allah menambah amarah kita kepada orang tua. Itu bentuk hukukul walidain. Wallahu ta'ala. Ada lagi atau cukup? Oke, silakan. Izin bertanya Ustaz, di kantor pernah membicarakan alasan salah seorang di kantor pernah membicarakan alasan salah seorang selebgram meninggal. Alasan selebgram meninggal. Ya. Oke. Padahal belum tentu alasannya betul. Kalau tidak benar, itu jatuhnya fitnah ya Ustaz. Bagaimana cara mengingatkan teman anak agar mereka tidak tersinggung? Syukur Ustaz.
In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka hendaklah berita itu kalian cross check dengan baik dan benar, agar kamu tidak tertimpa keburukan dengan sebab kebodohanmu itu. Jadi saya nasihatkan untuk penanya yang ketiga itu, sudahlah, sibukkan saja waktu-waktu kita itu dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik, ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada sedikit pun kebaikan dari bisikanmu, tidak ada sedikit pun kebaikan dari obrolanmu, ucapanmu, kecuali bisikan, obrolan, perkataan, ucapan yang amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Obrolan yang berisikan mengajak untuk bersedekah, mengajak untuk berbuat yang ma'ruf, dan mengajak untuk mengadakan islah, perbaikan. Jadi sekali lagi ya, nasihatkan aja baik-baik kepada simpulan itu, nasihatkan baik-baik. Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ngapain kita membicarakan sesuatu yang tidak ada nilai manfaat. Jadi nggak usah takut tersinggung. Yang penting nasihat kita itu baik-baik. Syukur-syukur kita sertakan ayat, sertakan hadis, akwal para ulama. Insya Allah itu akan menjadi pelajaran yang berharga baginya. Ada pertanyaan keempat atau cukup? Terakhir, apakah harta yang telah kita hasilkan dengan keringat sendiri adalah harta orang tua kita juga, terutama posisi kita? Tadi telah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada datang seorang laki-laki mengaku kepada Rasulullah SAW perihal sikap orang tuanya setiap kali ke rumahnya, yaitu mengambil ini, meminta itu, dan seterusnya. Pertanyaannya, bagaimana kalau harta itu aku dapatkan dari hasilku sendiri, sedangkan posisi saya ini adalah seorang perempuan? Ketahuilah wahai saudariku, Allah berfirman di surah yang ke-17 di ayat 23 dan 24, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Perhatikan 24-nya, waqfid lahumā janaha dhulli minar rahmah wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīra. Ayat 23 dan 24 ini, wahai saudaraku dan saudariku, siapapun kita, mau anak laki, mau anak perempuan, yang namanya berbakti sama orang tua itu hukumnya wajib. Hanya saja, ya kan, ketika anak laki-laki itu telah berkeluarga, tidak akan putus kewajiban dia terhadap orang tuanya. Beda dengan anak perempuannya. Ketika anak perempuan itu telah dikatakan, ya aku nikahkan putriku fulana binti fulan kepadamu wahai si fulan dengan mahar ini itu, lalu dia mengatakan qabiltu nikahaha bi mahrin madhkur halan, selesai. Ya kan? Jadi dia harus taat. Yang pertama dan yang utama adalah setelah Allah dan Rasulnya, suaminya. Tapi bukan berarti kitanya medit sama orang tua. Tahu medit? Kita harus menjadi anak yang luman. Luman itu rohim, gampangan. Ya, jangan menjadi orang yang bakhil. Allah sebutkan di al-lail, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa orangnya yang mikir, medit, pelit, korek, dan dia merasa dirinya cukup mendustakan al-husna, yaitu surga dengan kenikmatan-kenikmatannya. Apa ancamannya? Ya ayat 10 itu, fasanuyassiruhu lil usra. Allah mudahkan dia untuk mendapatkan kesukaran. Jadi sekali lagi, ya, kalaulah kalian wahai ikhwan yang mencari mahijah, bekerja, kemudian kalian dapat antum dapat rezeki, berikan kepada orang tua.
Ya, wa atudzal qurba haqqo, berikanlah hak untuk karib kerabat. Siapa di antaranya? Orang tua kita. Maka di ayat yang ke-5, 6, 7 di surah Al-Lail itu Allah menyebutkan fa amma man a'ta wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra. Maka ada orang yang mau memberi dan dia bertakwa dan dia membenarkan al-husna, fasanyassiruhu lil yusra. Allah mudahkan dia untuk mendapatkan kemudahan, yaitu apa? Surga dan kebaikan-kebaikan dari Allah Rabbul Alamin. Allah Ta'ala alam. Semoga jawaban ini yang bisa menjadi ilmu bagi anak khususnya dan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Qadallahu wa iyyakum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah